Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang teori. Ya, teori teori menjadi winger yang baik. Jadi sayap yang baik. Sayap kiri atau sayap kanan, sama-sama dua deh sayap. Di sini kan harus menjadi sayap yang baik. Terus siapa kalau di Inter seperti em, siapa sayap terbaik Inter? Van der Mede atau siapa? Inter Milan yang sayap yang baik, Van der Mede bagus, penyerang yang baik. Terus Skeleto kurang deh, Skeleto untuk pemain Inter. Jonathan tuh bek kanan, bek kiri, sayap Tajon Buchanan. Tapi sekarang Tajon Buchanan lagi cedera ya, jadi dipinjamkan dulu ke Real. Jadi kan kalau misalkan mau gocek menjadi winger yang baik adalah uh, harus latihan speed ya. Dia aja winger yang baik kan harus bener latihan khusus. Kan harus benar-benar latihannya bisa cari ada. Misalkan kalian cari di artikel-artikel atau cari saya apa namanya network jaringan kalian untuk mendapatkan apa pelatih khusus specialty di winger, karena winger itu sangat hebat. Kalau misalkan di sepak bola winger itu cepat populer gitu ya, jadi satu posisi di mana paling disukai oleh semua cowok-cowok, paling keren, paling cool gitu winger ya. Jadi back kiri, sayap kiri, sayap kanan, jadi 4-4-2 dia formasinya di paling kiri, sayap kanan 4-4-2, formasi 4-4-3, 4-3-3, kiri 4-4-2 kayak 4-4-2 ya. Winger sayap kiri, sayap kanan kayak siapa sih, Mas Rashford dulu, Bape atau Ronaldo ya terkenal ya. Dia winger kiri, atau Anthony itu sayap kiri, kanan kiri, Perisic sayap kiri, sayap kanan, itu winger namanya. Jadi posisinya tugasnya adalah mencetak gol, bang. Mencetak gol, asis. Di sini kalau misalkan saya bilang ya, kalian harus belajar namanya winger. Winger tuh paling cool, paling keren kali ya di antara posisi lain mungkin ya. Kalau di artikel Google banyak jadi winger yang baik tuh susah ya. Bagus, jadi banyak followernya di Instagram lebih dominan winger. Misalkan dia satu pertandingan itu setiap minggu di match personal dia winger itu bagus. Misalkan dia mainnya bagus nih, cepet dapat fanboy lebih cepet ke situ daripada penyerang atau yang lain. Winger namanya. Ini pertama kali winger tuh saya Ronaldo ya, winger terbaiknya Cristiano Ronaldo. Dia itu di MU kan kocok sebelumnya di mana, di Sporting Lisbon ya. Sporting Lisbon itu kan Liga Portugal, itu dia selalu di situ kan main winger, sampai terkesan gitu diimpress sama Ronaldo. Siapa pelatih MU, Manchester United, karena MU itu lebih besar. Jadi harapan Ronaldo main situ adalah mengharapkan main di MU, menaikkan karir dia up level di MU, jadi level terkenal di dunia dari Sporting Lisbon. Portugal yang liga jelek, liga yang di bawah Liga Inggris Premier League atau klubnya juga di sejarah sepak bola, dia impress itu. Dia mungkin preparasinya lumayan hebat ya, mungkin talenta juga. Dia impress siapa, dia Sir Alex Ferguson ya kan. Situ Ronaldo berhutang budi sama Sir Alex Ferguson sampai yang sekarang. Jadi sekarang dia dari Sir Alex Ferguson. Sini kan Ronaldo bekerja keras ya, pasti ya, winger terbaik. Di gocekannya tek 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 kiri, di kiri dia kanan kiri, terus tendangan bebasnya gue lumayan akurat, terus speednya kenceng. Nah situ kalian harus belajar dari Ronaldo mungkin ya. Ronaldo di Inter ada Van der Mede, Conceição 2012. Saya fan Inter dari zaman tahun 2022-2023 ya. Alvaro Recoba ya, Ferry itu yang paling kiri, Gonzales ya. Itu kiri Gonzales dari Argentina dulu. Saya lihat dia saya ngefans sama Inter, support mereka ya kan. Nah, akhirnya sekarang saya paham gitu cara ilmunya. Berlangsungnya waktu itu kan lama-lama akhirnya saya akhirnya berhasil gitu ya menjadi yang terbaik ya kan. Akhirnya saya dapat ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu sepak bola ada ilmunya, tapi saya nggak bisa ketahui, bisa kasih tahu ke kalian karena ini apa namanya, saya kasih tahu yang pondasi aja. Ini kan ilmu juga, ilmu saya kasih semua rata-rata ilmunya saya udah dapatkan dari hasil sepak bola saya, hasil ngefans dari fans ini kan, dari fans Inter Milan ya kan, dari fans Inter Milan. Dari saya sekolah bola 2 kali di Bekasi, sekolah lagi apa, ngefans apa, main bola competition di seluruh Indonesia, di kampus saya, perumahan saya, kompetisi ya kan. Sparring partner ada kalah bayar itu kan. Futsal juga salah satu saya akan dapatkan ilmu ya kan, karena saya nggak suka kalah. Sekarang saya kalah, saya benci sama saya sakit dong harga diri saya kan. Harga diri saya sakit dong, kalah malukan. Makanya bagaimana cara nggak kalah, prepare dulu. Misalkan cuma main sparring partner itu kan kayak serius juga. Misalkan dia emang nggak serius banget berkompetisi besar, cuma sparring partner doang, tapi ya kalau bayar lapangannya itu sparring doang, cuma
ya cuma nggak terlalu luar biasa efeknya, tapi tetap aja ada gengsinya ya kan. Situ kan saya pernah kalah juga. Dan saya berpikir di rumah, aduh gimana caranya nih ngalahin mereka. Ngalahin saya kalah sama dia nih misalkan ya. Kan harga diri walaupun emang bukan kompetisi besar ya. Jadi menurut saya ya adalah harga diri saya tercoreng gitu. Walaupun dikit, tapi kan lumayan. Dari situ akhirnya saya dapatkan ilmu ini kan, bola ini kan. Membantu Inter Milan. Jadi kan kalau misalkan saya main bola sama orang lain misalkan Tarkam juga bisa gitu kan. Sampai bisa. Tapi sini saya usaha juga, harus saya percaya diri saya bisa main di mana ya, di Persija atau di tim-tim Asia Tenggara atau Asia, klub-klub atau main tim nasional, atau enggak saya percaya diri. Tapi ya gitu, belum dibalas apa namanya email saya, kenapa gitu saya nggak tahu. Saya baru dibalas sama historian football, sepak bola, khusus untuk football ya kan. Saya juga ingin sukses gitu loh, ya kan. Mau sukses itu nyari uang, karir ya kan. Karena saya pengusaha juga tapi mimpi saya sebenarnya ini, salah satu mimpi saya yang terbesar ya, saya ingin kejar itu kan bola. Karena populer ya, sangat saya populer, saya terkaya gitu, jadi orang terkaya di Indonesia. Saya beli mansion kayak Ronaldo, saya beli mansion kayak Messi. Tas saya kan melihat ya, itu kan saya ingin kan, jadi kan saya suka gitu sama apa namanya sepak bola ya kan. Karena ada efeknya, itu ada potensinya, resortnya tuh meyakinkan kalau sukses. Kalau sukses juga uangnya juga lumayan banyak, lumayan besar di satu negara besar, apalagi TV television besar ya kan. Di sini kan konteks money kan, kita cari semua uang ya. Berhasilnya uang, ada di Al Hilal, di mana di Arab Saudi, ada di Al Qatar, ada di Cina, pasti itu semua banyak tentang uang. Nah sini bola tuh uang, investor bukan main. Yang ternyata beli klub sepak bola Eropa aja, Inter aja dibeli Osuding Klub, salah satu negara kaya Cina itu beli bisnisnya, bisnisnya beli. Dia salah satu pebisnis kaya di Cina, salah satu terkaya di Cina, namanya Stephen Zhang, dia beli Suning Group. Akhirnya karena salah satu pengusaha kaya, bisnis kaya dari Amerika. Nah ini negara besar, negara hebat ya, Amerika terkapital. Sini kita main fair-fairan kan. Jadi mata saya melihat kan, memandang, saya nggak butuh atau apa kan. Nah, saya melihat, wah ini luar biasa. Yang saya lihat semakin wow, semakin amazing ya kan, gitu kan, semakin luar biasa. Saya juga ingin sukses gitu, jadi sukses di sini. Umur saya masih 32, tapi saya mau coba, tapi belum sukses. Kalau saya bersabar diri, nunggu waiting ya kan, email masuk itu diterima atau tidaknya kan, ntar saya harus siap kan, siap batin dan dahaga hati saya ya kan, persiapan mental juga, saya persiapan otot juga. Cara saya tahu ilmunya, dengan cara saya mainnya saya doain aja ya kan, karena saya berhasil gitu. Sini cari winger yang baik aja lah, karena harus benar skill. Nah sini jijak juga penting, karena latihan gerak geriknya badan kan, gerak jijak gitu, latihan jijak aja, cek 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 cek. Ini set kayak mau ninju bola tuh, ninju kan, kalau ninju kan set saling gimana, kalau tinju gesit, jadi kayak bagaimana sih cara gesit. Kalau di bola tuh speed gesit, akurasi kalian harus bagus, speed kalian. Nah itu pass pace ya, speed kalian harus kuat. Sini harus jig gitu. Harus jig, ya caranya biar jig. Nah jig harus tek jig. Jadi harus belajar tentang katanya jig aja, jig. Nah sini kalau harus belajar namanya ilmu jig, ilmu lari jig aja. Kalau enggak kalian dijik-jakin gitu, karena harus terus manuver lawan, apa, center back lawan ya kan, back kanan lawan, back kiri lawan, harus harus kesit, speednya badan kalian harus dilatih dengan baik. Ramping nggak bisa ya. Sini namanya si winger itu ya suatu yang hebat gitu ya. Winger tuh kalau misalnya hebat, di artikel banyak hebat tuh, Ronaldo banyak fansnya, banyak dapat follower daripada daripada penyerang, daripada playmaker, daripada midfielder, daripada back kiper, kalah mau winger. Jadi favorit semua. Ternyata sih kalau nggak antara striker sama winger itu dua itu antara posisi yang paling ingin digemari semua atlet sepak bola seluruh dunia. Gimana sih cara jadi atlet terbaik posisi bola ya, dari 11 pemain dia milih salah satu tuh, winger sama striker. Di situ paling favorit, misalkan kalian hebat di situ di striker. Nah, itu kalian atau jadi Ballon d'Or itu apa, penyerang yang penghargaan terbaik dari diakui oleh FIFA ya kan, di Prancis. Dari sini kan harus belajar tentang namanya Ballon d'Or. Nah ya kan, Ballon d'Or ada suatu ya
bola-bola gitu aja. Ya, perhargaan terbaik sepak bola. Di sini harus belajar tentang Ballon d'Or. Nah, sini winger sama striker tuh lebih back fan daripada dari rata-rata back kan kurang fan kan. Posisi yang paling disukai digemari sama semua fans sepak bola tuh winger sama striker. Misalnya kan hebat, winger terhebat di sekarang ini, tahun ini berarti kan orang banyak tuh di Instagram kalian karena jamnya apa lagi banyak kan. Nah, itu winger deh, namanya tuh winger. Ini lumayan bagus winger kan lagi banyak digoyang kan. Nah itu namanya malah winger lagi sukses di Barcelona. Nah, dia sukses. Lalu striker terbanyak Haaland, Mbappe kan, Messi, Ronaldo itu kan striker. Nah, Ballon d'Or. Jadi posisi yang paling susah yang dikonquer sama semua atlet sepak bola yang bermimpi sepak bola, anak-anak muda cowok rata-rata itu winger sama striker. Kalau misalkan seperti itu saya defend goalkeeper atau di kanan itu kurang, siapapun dia kurang dipandang, kurang diapresiasi itu di sepak bola, kurang diapresiasi di fans sepak bola. Yang pandang yang jadi bintang pasti rata-rata bintang lapangannya winger atau striker ya. Itu nggak tahu pun itu emang dari dulu saya lihat ini begitu, emang kurang diapresiasi namanya, kurang diapresiasi pos atau apalah ya namanya, itulah ya kan. Disitulah sepak bola itu indah ya kan. Saya bukan promosi sepak bola itu indah, emang itulah artnya ya, seni sepak bola pot sendiri bikin saya sehat, badan saya ramani, rohani saya, jiwa raga saya, pikiran saya wow berding. Jadi yang tadi ya stres jadi wow amazing, jadi badan saya juga jadi wow melakukan mengeluarkan hormon-hormon positif dalam hidup saya gitu. Itulah namanya sepak bola, itu yang saya pelajari dalam hidup saya positif pikiran saya ke orang lain atau apa, nggak gampang negatif thinking ya kan. Sini karena harus olahraga, sport sepak bola yang paling digemari sport. Kalau misalkan kalian mau karir sportnya itu olahraga aja, kalau misalkan hobi nggak apa-apa juga dan semua nggak bisa gampang karena susah ya. Mungkin ada sekolah, mungkin dia lebih suka sekolah, mungkin tekanannya kata orang tua mereka, keluarga mereka harus sekolah, nggak harus bola gitu, harus musik gitu. Enggak, sekolah itu penting ya kan. Tapi juga kalau misalkan kalian nggak mau olahraga juga bagus, boleh buat bangga nama Indonesia di kancah internasional, karena sepak bola itu bisa buat bangga dan diapresiasi sama presiden, digilai. Mungkin presiden itu sendiri kalah mah kepemimpinan kalian, mungkin presiden itu sendiri akan iri hati dengan karya atau envy atau jelas sama kalian yang misalkan kalian bekerja keras akan sukses di sepak bola. Kalian level kalian mainnya di Eropa, mungkin presiden kita nih misalkan akan di negara ini kan pasti diri kan jelas sih, tapi ya sisi diterima juga kan, bikin bangga, didukung oleh dia juga di hati dia. Jadi sisi positif baik ya, ada jalannya hal yang positif ini, ada jalan yang baik diakui gitu. Wah, dia positif, kalian mungkin tergila-gila sama kalian juga gitu. Misalnya kalian sukses di sepak bola, membuat bangga satu negara dan membuat populasi negara kalian di FIFA World Cup misalkan yang 5 miliar orang melihat memandang itu di television, 5 miliar di Qatar ya, sukses dari most view di artikel most view nomor 1 mengalahkan di France Circle Olympic atau yang lainnya sepak bola FIFA World Cup kan ya. Itu namanya, itu bukan bikin bangga aja kan, bikin bangga negara kalian, menteri-menteri kita ya kan dibikin bangga sama kalian, tuh cinta sama kalian, gila-gila. Jadi ditemenin atau nggak di-ignore, nggak di apa dibully, atau dicintai publik 200 juta kan. Banyak orang emang nggak semua suka, kita nggak semua suka bola, ada dangdut, ada musik juga ya kan, tapi ya itu ada musik pop, ada apa, semua orang ya tapi rata-rata banyak digemari, pasti tahu nih sepak bola itu luar biasa. Dan semua orang yang general misalkan dia general ya, misalkan dia nggak terlalu suka, misalnya netral gitu, nggak ngerti nih bola apa nih, cewek misalkan cowok-cowok ngerti tapi dia sukanya basket, diakui kan, juga disukai sama semua kelompok masyarakat, misalkan berbeda organisasi kan, berbeda sport, berbeda gitu ya kan. Ya udah terima akhirnya kan, terima akhirnya dia menjadi suatu pahlawan. Itu negara kita pahlawan, dilukan gitu kan, dan dicintai publik. Dan akhirnya apa kan, baik temennya, baik orang-orang besar kayak menteri dekat kalian, teman kalian ya, misalnya yang kota mereka gitu kan, daripada kalian nggak melakukan hal aneh-aneh ya kan, daripada kalian bergaul dengan hal yang nggak positif kayak narkoba ya kan, ya nggak sukses atau jadi bunuh diri atau melakukan kejahatan, maling, begal itu apa begini ya kan.
harus kerja keras sepak bola. Jadi positif aja, banyak jalur untuk menuju kesuksesan, untuk dihormati orang dan dicintai orang lain, itu kan bisa. Karena sepak bola itu luar biasa ya kan. Saya harus belajar dari saya juga begitu dulu. Saya pikir saya gagal di sekolah, saya jadi melarikan diri dari dunia dunia ini ya kan, melarikan diri. Jadi saya mau ke wanita aja, atau bikin ada pikiran ke wanita, atau melenceng gitu ya, nggak lurus jalannya, nggak mau sukses gini-gini hidupnya ya kan. Ya udah begitu. Jadi ada jalannya, saya terbuka ini karena saya dapat ilham atau apa ya namanya dari Allah mungkin ya, mencerahkan hati saya, pikiran saya kan. Allah saya sama saya ya, atau apa saya nggak tahu, Allah mengasih petunjuk, menampar saya untuk jadi baik gitu ya. Jadi kita semua begini ya, kita ingin sukses semua. Saya juga sekarang belum sukses, masih di rumah orang tua, tapi saya berusaha masih sukses ke depannya ya. Sini sepak bola itu winger ya, nggak sih ya winger yang baik. Ya winger yang baik kan pahami winger, pelajari biografi Ronaldo, baca biografi mereka, Ronaldo, Lamine Yamal. Belum ada, masih muda. Marcus Rashford, siapa lagi, Anthony, kurang bagus ya. Apa, cari Ronaldo paling hebat winger di dunia kan. Nah, itu belajar dia cara mainnya, dia lihat video-videonya, dia latihannya gimana sih, hijak lah atau apalah, atau ngangkat besi lah, atau ada payung di sini, atau ada ban lah, atau apa, cari caranya. Dia lihat semua latihan Ronaldo di Real Madrid subscriber ya, YouTube channelnya itu kan ada di YouTube-nya, pasti kan ada tuh zaman dulu. Cari aja di YouTube-nya Real Madrid, dia latihan apa, pusat apa, gimana, atau di MU, di arsip MU di YouTube ada, mungkin ada ya. Kalau sekali di wingeran terbaik sekarang begitu, cari di YouTube itu pasti ada. Kalau saya sih emang bukan winger ya, saya striker ya. Kalau striker nyarinya, saya bacanya kayak Maradona, Pele kan, atau Martinez, Batistuta, Vieri, Diego Milito. Saya lihat Adriano, Inter saya lihat tuh latihan gimana, saya terapkan di latihan saya untuk ke kompetisi futsal di kampus saya dulu. Nah begitu. Jadi kalian harus begitu caranya, meniru itu aja, menerapkan latihan. Walaupun emang cuma sebentar, tiru walaupun kalian belum bisa, tiru aja, nggak apa-apa ditiru. Jadi belajar dari yang lebih hebat, yang lebih terkenal, karena dia udah terkenal di dunia. Mungkin dulu dia sebelum ini dia terkenal di Brazil ya kan, terkenal di Sao Paulo atau di mana kota ini kan, dia hebat situ. Akhirnya dia naik up level di karirnya di level dunia, di Italia atau di dunia, atau kiblatnya level the best league-nya itu kalau nggak ya Eropa aja itu, Italia, Jerman sama Spanyol, itu 3, sama Jerman sama Inggris ya 4 itu. Kalau sekarang ada 5, ada Paris kurang bagus dari historis, dari baru-baru dia belum. PSG tuh liganya jelek, liganya bangkrut, itu liga Bordeaux kayak bangkrut sekarang, jadi nggak perlu dilihat lagi tuh mah. Lagi liga small liga petani kalau dikatain nama semua fan di Fortnite itu, liga petani ya kan. Ya ngapain nggak tuh gitu-gituan kan, lihat yang masih kredibilitas lebih bagus. Kayak di Indonesia kan, Italia tayangin TVRI, video.com tayangin, saya juga masih lihat di streaming aja, banyak streamingan bola di handphone saya, streaming banyak. Jadi bagaimana ya cara jadi winger yang baik, ya belajar dari ahlinya, dari yang terkenal di up level itu. Dia udah levelnya udah tinggi, kan kita levelnya masih daerah. Kalau saya masih Indonesia, masih stuck di ranking, belum kenal banget, baru daerah kasih doang. Belum, saya di kampus saya juga belum ikut liga mahasiswa ya, belum diakui. Sepak bola saya juga akui, saya masih biasa aja. Tapi kalau dari saya bilang, dari nonton ini saya juga lebih hebat ya kan. Mata saya, hati saya, pikiran saya, dan air pesen itu membuat beruntungan. Tahu gak, saya nonton bola kan, salah satu mata saya intimidasinya kuat ya. Jadi kayak ada powernya juga, membuat keberuntungan juga salah satu power di dunia sepak bola. Ada kayak bisa Kovacic nih, dia orangnya saya kan riset dia tuh kayak buat keberuntungan. Dia punya kayak di Fortuna, di pihak dia misalkan tim atau Angel Korea Joaquin Korea dari Inter Milan, misalkan ada Kovacic di tim itu, selalu menang gitu. Ya Marta aja buat dia bagi pemain cadangan menang. Saya lihat, wah ini Kovacic kok menang mulu dia. Misalkan ada Kovacic, berarti bagus tuh buat keberuntungan, walaupun dia nggak main sebagai tim inti, bahwa dia aja ada keberuntungan. Nah situ ada nama saya, mata saya nih ya, buat keberuntungan Inter. Misalkan saya berdoa dulu, ya Allah semoga Inter menang di atas saya. Harapan saya Inter menang. Saya lihat 2 jam ini kan capek ya, mengharapkan kan, ada nervous ya kan, tegang ya kan. Saya ingin tim jagoan saya menang gitu.
saya pamer ntar di Facebook saya, pamer di Instagram saya, post show off di Twitter saya sama teman-teman kampus saya. Nah itu kan ada ke situ saya lihatnya kan. Nah itu semua di lingkungan saya emang rata-rata bola tuh digemari gitu, diomongin di kampus saya, di SMA saya, di SMP saya di Indonesia tuh. Jadi yang kan saya ingin show off juga gitu kan, jadi saya ada keberuntungan itu loh. Terus saya nggak tahu ilmunya itu, saya nggak bantu mereka, cuma harapan saya doa ya Allah semoga kita menang ya kan, sambil sholat atau apa ya kan. Akhirnya menang seri, walaupun nggak terlalu menang tapi banyak yang menang ya. Jadi buat saya tuh apa namanya, bikin nervous gitu ya. Jadi kalau misalkan saya katakan luar kata-kata, wah ini saya bikin nervous rival Inter, misalnya saya lihat dari handphone, dari laptopnya, ya keberuntungan setiap saya nonton Inter selalu bagus, good result di setiap pertandingan setiap minggu itu ya, di Serie A Italia ya, best league dunia saat ini, atau didebatkan di top 3 dari Inggris, La Liga sama Italia itu debatin. Sinilah apa namanya, saya merasa percaya diri ya kan, ada keberuntungan seperti Kovacic. Kovacic itu pernah main di Inter tapi dibeli 30 juta euro oleh Real Madrid. Nah sini dia kayak buat di Fortuna tuh suka sama dia selalu menang, ada dia Liga Champions bagus tuh, ada 4 kali kalau nggak salah kan. Kalau dia pemain biasa aja kan, itu ada beruntungan mungkin ke Kovacic ya, atau Joaquin Korea. Saya juga aneh sama Joaquin Korea nih, dia setiap di Inter ada di Inter, di Liga Champions bagus final loh. Terus saya insting saya mengatakan, good intuition saya sama dia bagus, tapi sekarang lagi di kontraknya, di extensionnya udah di perpanjang, jadi kasihan nih sih. Tapi ada keberuntungan dia Joaquin Korea, misalkan Inter ada dia nih, misalkan Inter pemain harus bagus juga dong, harus pemain top juga ya kan, nggak pemain cadang, main cacat, pemain jelek, pemain lord jangan. Tapi ada Joaquin Korea, Inter bagus tuh, ada bantuan itu, kayak ada intimasi feeling saya ke dia tuh. Kalau misalkan saya bantuin ini kan selama setahun lebih ini kan, feeling saya sama dia, wah ini dia keberuntungan, ada di Fortuna di situ ya, main di Fortuna, atau yang kita percaya semua kata-kata ya di pergaulan kita, di Fortuna atau itulah di Fortuna. Dari situ di Korea ada keberuntungan ya. Di sini saya sayangkan tahun depan takutnya Inter jelek nih di Liga Champions ya, karena ada dia saya pelajari saat dia nih, dia coba dia kok menangnya bagus nih di Liga Champions, tapi di Itali Serie A kurang bagus dia lihat aja dulu peringkat 3 kan, peringkat 2 keberuntungan di Serie A, tapi di Liga Champions dia sama Inzaghi, Simone Inzaghi, saya mikir wah ini bagus juga nih. Teori saya nih begitu, teori saya mengucapkan teori saya nih ya, yang saya utarakan teori apa, hipotesa ya kan, bukan sementara saya yang akan saya akan kasih ke mana hipotesa saya ini, teori saya kemana, prestasinya ke liga ini, apa, kehistorian bola. Nah itu Korea, di sini kalian harus tahu, dan Korea tuh bagus, hebat dia punya intimidasi, power, namanya apa ya, keberuntungan gitu ya. Di Fortuna di pihak Inter, kalau dia misalnya Inter pakai dia ya kan, atau kontrak dia setahun lagi, tahun depan pasti bagus lagi tuh Liga Champions, karena Liga Champions liga paling prestisius ya di dunia ini, kalah Liga Serie A sama Liga Champions. Di sini saya butuh Korea untuk tahun depan, misalkan saya lagi main Yu-Gi-Oh atau apa, kan saya pernah dulu main Yu-Gi-Oh, saya perlu kartu ini nih untuk buat Blue Dragon mengalahkan apa kartunya Yu-Gi-Oh kata saya. Nah gitu dan logikanya, saya perlu kartu ini di kartu as saya gitu loh. Kalau misalnya kayak main QQ, main kartu-kartu di Las Vegas, gue perlu dia nih untuk menang di kartu wajib gue nih, ini kartu dia, di kartu poker gue, di kartu main poker ya, joker gue di Korea nih. Gak usahkan di mana, di Liga Champion, gak usahkan di Serie A, emang dia agak-agak squadnya agak sial nih dia, karena dia nggak bisa menang nih. Ada intuisi gitu ya, ada probability-nya kemungkinan Korea bikin gak beruntung di Serie A. Tapi kalau di Liga Champions dia alhamdulillah bisa beli dia ini bagus. Sayang dia lagi di kontraknya lagi di perpanjang tahun depan. Mungkin tahun depan Inter agak kurang bagus ya di Liga Champions karena ada dia. Mungkin ya, maybe sekarang kita ngalahkan atau sendiri kan, kalian tahu sendiri kan. Kelasnya Muller dan Yamal lagi bagus-bagusnya, on fire, kalahin lagi on fire kita kalahin dengan main Inter Milan. Saya juga fan Inter, bantu Inter walaupun saya belum dapat uang, ya udahlah, namanya cinta ya kan.